Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi lanjutan mengenai gelombang bunyi. Ya, pada topik kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Kemudian kita juga akan membahas tentang intensitas bunyi, lalu Doppler dan skala desibel. Ya, jadi berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi itu dibedakan menjadi tiga, dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gelombang infrasonik, lalu gelombang audiosonik, dan yang terakhir adalah gelombang ultrasonik. Nah, gelombang infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik ini dibagi berdasarkan rentang frekuensi. Kalau gelombang infrasonik ini memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Ya, jadi yang termasuk gelombang infrasonik adalah gelombang bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Nah, bunyi yang memiliki gelombang kurang dari 20 Hz ini atau kategori gelombang infrasonik itu hanya bisa didengar oleh hewan. Ya, kenapa? Karena energinya sangat rendah ya. Kalau 20 Hz itu energinya sangat rendah. Tapi tidak semua jenis hewan juga bisa mendengar bunyi ini. Misalnya yang dapat mendengar itu seperti jangkrik, anjing. Nah, itu bisa mendengar bunyi infrasonik. Yang kedua adalah gelombang audiosonik. Nah, gelombang ini frekuensinya itu antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, pada rentang 20 sampai 20.000 Hz ini bunyi bisa didengar oleh manusia, sehingga manusia bisa mendengar bunyi pada rentang gelombang audiosonik. Nah, untuk yang ketiga yaitu gelombang ultrasonik ini frekuensinya di atas 20.000 Hz. Biasanya digunakan seperti lumba-lumba, anjing, dan kelelawar ya. Nah, ini lumba-lumba, anjing, dan kelelawar ini memanfaatkan pendengarannya karena tidak punya telinga seperti kelelawar ya, itu memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk proses melihat. Nah, seperti tidak punya mata ya. Lalu perjalanan bunyi. Nah, kemarin sudah saya jelaskan sedikit tentang bagaimana masuknya gelombang bunyi ke telinga. Jadi gelombang bunyi itu masuk ke telinga menyebabkan partikel-partikel udara yang ada di sekitar selaput gendang itu bergetar, sehingga menyebabkan selaput gendangnya juga ikut bergetar dengan frekuensi dan amplitudo tertentu. Nah, getaran frekuensi dan amplitudo tersebut yang menyebabkan bunyi itu dapat didengar oleh manusia. Nah, getaran ini itu juga sebenarnya bisa kita terangkan dengan konsep variasi tekanan udara yang ada di selaput gendang. Jadi begini, tekanan udara dalam selaput gendang itu ketika udara masuk, ketika sumber bunyi masuk itu, ketika bunyi masuk, itu tekanan udara di selaput gendang naik melebihi tekanan atmosfer. Lalu turun lagi sampai di bawah tekanan atmosfer dengan gerak selaras yang frekuensinya sama dengan frekuensi bunyi datang. Sehingga tekanan udaranya itu naik dan turun sesuai dengan di mana frekuensinya itu selaras dengan frekuensi yang datang. Nah, kemudian tekanan gelombang bunyi itu sebenarnya adalah perbedaan antara tekanan atmosfer rata-rata dengan tekanan saat dalam selaput gendang. Nah, itu yang dimaksud dengan tekanan gelombang bunyi. Jadi tekanan gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga itu sebenarnya adalah selisih antara tekanan atmosfer rata-rata dalam keadaan simbangnya tentunya dengan tekanan saat dalam selaput gendang. Ya, jadi tekanan yang ada di dalam selaput gendang dengan tekanan atmosfer rata-rata, perbedaan tersebut selisihnya itu adalah tekanan gelombang bunyi. Nah, lalu selisih maksimum antara tekanan udara dalam selaput gendang dengan tekanan atmosfer itu disebut dengan amplitudo tekanan. Nah, lalu sebuah bahasan berikutnya adalah tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi. Nah, intensitas gelombang yang merambat, ya, intensitas gelombang yang merambat itu didefinisikan sebagai jumlah rata-rata energi yang dibawa oleh gelombang. Ya, dalam hal ini adalah gelombang bunyi karena cahaya juga gelombang dan memiliki intensitas ya. Jadi intensitas gelombang bunyi itu adalah jumlah rata-rata energi yang dibawa oleh bunyi, gelombang bunyi per satuan waktu, per satuan luas. Ya.
di mana luasannya itu merupakan permukaan yang tegak lurus arah rambatannya. Jadi tegak lurus, jadi arah rambatannya sini, permukaannya ya yang sini penampangnya ini. Nah, jadi kalau telinga maka permukaan luasnya itu ya selaput gendangnya itu, permukaan luasan selaput gendang karena tegak lurus dengan arah rambatan gelombang bunyinya. Nah, lalu intensitas juga dapat didefinisikan sebagai daya yang dibawa persatuan luas. I sama dengan P per A. Jadi sebenarnya intensitas ini berkaitan dengan energi ya. Artinya makin besar intensitasnya, intensitas gelombang bunyi, maka energinya itu juga semakin besar. Nah, taraf intensitas gelombang bunyi itu didefinisikan dengan persamaan seperti ini. Taraf intensitas sama dengan 10 log I per I0. dB itu maksudnya desibel. Satuan taraf intensitas itu desibel. Ya, di mana I0 itu merupakan harga intensitas untuk referensi yang ditentukan. Ya, yang sama dengan 10 pangkat min 16 watt per centimeter persegi. Watt itu kan daya ya. Yaitu kira-kira sama dengan intensitas bunyi terendah yang masih dapat didengar. Jadi I0 itu ya intinya adalah intensitas terendah bunyi yang masih dapat didengar oleh manusia. TI taraf intensitasnya sama dengan 10 log I per I0. Jadi yang perlu digarisbawahi intensitas itu berkaitan dengan energi ya. Nah ini ambang pendengaran manusia ya. Bisa dilihat ya, ini daerah bunyi audio itu yang berwarna hitam. Nah, ini ambang pendengaran manusia. Yang di sini itu ambang perasaan. Jadi frekuensinya yang bisa didengar itu antara 20 sampai 20.000 Hz ya. Ini 20 sampai 20.000 Hz di sini. Nah, ini bisa didengar oleh manusia. Ini tingkat bunyinya dalam skala desibel. Ya. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Ini yang bagian atasnya ya. Ini yang bagian atas. Dari bawah ke atas bisa dilihat di sini. Nah, ini besarnya taraf intensitas bunyi, ambang pendengarannya itu 0 desibel ya. 20 itu ruang yang sangat sunyi. Jadi kalau kita berbicara di ruang sangat sunyi, itu kira-kira taraf intensitas bunyinya itu ya 20 desibel. Ruang duduk rata-rata, suara orang berbicara normal itu 60 desibel. Ruang kuliah, radio yang berbunyi keras itu kira-kira sekitar 80. Suara pabrik dan kendaraan bermotor 100. Nah, sampai ke taraf intensitas yang bisa menyebabkan kerusakan mekanis pada selaput telinga manusia itu 160. Nah, kalau 120 itu suara yang memekik yang sudah menyebabkan ketidaknyamanan pada pendengaran manusia. Nah, ya ini nanti dalam grafiknya bisa dipelajari lagi. Kemudian ini adalah datanya. Nah, ini. Ya. Nah, berikutnya adalah tentang efek Doppler. Jadi kita bisa membayangkan efek Doppler itu berkaitan dengan gerak relatif ya. Jadi sumber bunyi ini, jadi jika ada gerakan relatif antara sumber gelombang yang menghasilkan gelombang dengan pengamat atau yang mendengar gelombang, maka frekuensi gelombang yang diterima oleh pengamat itu berbeda dengan frekuensi yang berasal dari sumber gelombang. Jadi maksudnya kalau ada gerakan relatif antara sumber gelombang dengan pengamat, misalnya sirine mobil ambulans yang sedang bergerak. Ya, saya diam di tempat, melihat ada mobil ambulans yang bergerak menuju saya. Berarti itu ada gerakan relatif antara mobil ambulans dengan saya. Ya, karena mobil ambulans sebagai sumber gelombangnya. Sehingga ketika terjadi seperti itu, frekuensi gelombang yang diterima oleh saya, frekuensi bunyi sirine yang diterima oleh saya itu berbeda dengan frekuensi asal yang dipancarkan oleh si ambulan tersebut. Karena apa? Karena ada gerak relatif. Mobil ambulannya bergerak menuju saya dan saya diam. Ya. Nah, persamaan kita bisa mencari berapa besar frekuensi
yang diterima oleh saya. Nah, besarnya adalah V aksen sama dengan V plus minus VP, V pengamat dibagi V plus minus VS. V-nya ini adalah cepat rambat bunyi di udara, ya sekitar 340 meter per sekon. VP itu kecepatan pengamat sumber. Nah, ini kecepatan sumber. Plus minusnya ini bergantung apakah si pengamat bergerak menjauhi sumber atau mendekati sumber. Nah, gitu. Ini saya contohkan. Keadaan satu ya. Jadi ini sumber yang mendekat ke pengamat. Nah, jadi si pengamatnya diam tapi sumbernya bergerak mendekat ke pengamat. Artinya frekuensi yang didengar pengamat ini berbeda dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi ini. Kenapa? Karena ada gerak relatif dari si sumber bunyi ini mendekati ke pengamat. Nah, kemudian di sini ada misal pendengar B. Nah, si B ini artinya apa? Si sumber bunyi ini menjauhi pendengar yang ada di B, sama-sama diam. Nah, persamaannya bagaimana? Tadi rumusnya kan F aksen sama dengan V plus minus V pengamat atau V pendengar dibagi V plus minus V sumber dikali frekuensi aslinya. Nah, coba kita lihat di sini frekuensi yang didengar oleh si A berarti kan frekuensi asli, ya. C itu frekuensi bunyi di udara. Ya, karena pendengarnya diam maka VP-nya 0. Nah, VP-nya 0 dibagi C min V, V sumber ya. kecepatan si sumbernya. Si sumbernya ini kenapa negatif? Nah, yang ini kenapa positif? Karena berdasarkan kejadian ini, gerak relatif ini, menurut si pengamat, si B ini, menurut si B, ya, kecepatan laju gelombangnya ini positif, ya. Kan? Kalau yang ini mendekat, karena ini mendekati si pengamat A, lajunya negatif, ya. Itu berbeda dengan yang ini. Nah, ketika pendengar B mendekati sumber bunyi, si B mendekati sumber bunyi sendiri diam, sedangkan sumber A menjauhi sumber bunyi. Yang ini bergerak ke sini. Ini pendengar mendekat sini ya. Yang ini menjauhi. Nah, kalau mendekat negatif, kalau menjauh positif. Nah, seperti itu ya. Oke, berikutnya tentang efek Doppler yang dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Jadi efek Doppler ini dimanfaatkan untuk pengukuran kecepatan aliran darah. Nah, berkas bunyi mengenai darah, ya. Jadi prosesnya itu yang penting, ini justru yang penting ya. Kalau persamaan tadi itu hanya aplikasi, konsep dasarnya, aplikasinya di sini. Jadi berkas bunyi yang mengenai darah. Jadi ini ya, berkas bunyi ini dipancarkan mengenai darah, ya. Kemudian dalam hal ini karena darah itu bergerak mengalir, maka darah menjauhi sumber bunyi, ya. Lalu karena bunyi sudah sampai di darah, darah akan memantulkan bunyi dan diterima oleh detektor di sini. Nah, ya. Karena frekuensi mula-mula bisa diketahui, sudut datangnya juga bisa diketahui, ya, perubahan frekuensinya juga, maka kecepatan aliran darah bisa terdeteksi, ya, karena variabel-variabel yang dibutuhkan untuk menghitung kecepatan darah bisa sudah diketahui melalui alat ini, ya. Ini kan memancarkan sumber bunyi, otomatis frekuensinya bisa terdeteksi. Kemudian sudutnya ini dipancarkan dalam sudut berapa, nah, ke dalam pembuluh darahnya. Yang ini juga, ya. Ini frekuensi pantulnya diterima oleh detektor. Nah, ini langsung akan terlacak sehingga frekuensi yang diterima dengan frekuensi asal itu berbeda, ada perubahan frekuensi, maka bisa dihitung kecepatan aliran darahnya.
Nah, berikutnya tentang pencemaran bunyi. Jadi bunyi itu dapat mencemarkan lingkungan apabila menyebabkan gangguan bagi penghuni lingkungan. Jadi yang dimaksud mencemarkan lingkungan itu ya apabila bunyi itu mampu menyebabkan gangguan bagi si pendengar atau penghuni lingkungan tersebut. Nah, gangguan yang dialami itu bisa gangguan psikologis maupun gangguan fisiologis. Kalau gangguan psikologis itu dapat berupa rasa kesal, bising, nah seperti itu. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bunyinya itu tidak diinginkan oleh si pendengar. Gangguan fisiologis itu berkaitan dengan kesehatan fisik. Ya, nah ini batas maksimal kebisingan dan tingkat gangguan. Ya, jadi tidur tenang itu 60 desibel. Ya, rentangnya ini. Kalau pembicara biasa, bicara lewat telepon, nah, batas kebisingannya ini. Ya. Ini tingkat bunyi maksimal untuk frekuensi antara 40 sampai 80 Hz. Yang ini 200 sampai 400 Hz. Ini sumber bunyinya, maksudnya sumber bunyi yang berbeda-beda. Sumber bunyi dalam rentang 40 sampai 80 Hz, 200 sampai 400 Hz, 500 sampai 1000 Hz, 1000 sampai 2000 Hz. Nah, ini berbeda-beda ya kategori. Nah, tadi berkaitan dengan psikologis. Ya, sekarang fisiologisnya yang mengganggu kesehatan. Jadi misal proses perjalanan suara itu diawali saat suara masuk dan menggetarkan gendang telinga. Tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, getaran tersebut kemudian disalurkan melalui liang tulang pendengaran, lalu masuk ke dalam liang rumah siput. Nah, di sini itu ada cairan yang kemudian bisa bergetar dan mengalir di dalam rumah siput ini. Nah, di cairan itu ada saraf-saraf atau rambut-rambut getar. Cairan ini yang merangsang saraf-saraf dan getarannya lalu diinterpretasikan oleh otak. Nah, jika ruangan kerja bising secara terus-menerus, maka rambut getar itu akan terkikis. Nah, akibat cairan ini ya, rambut getar itu akan terkikis dan menyebabkan pendengaran manusia akan menjadi semakin berkurang. Nah, lalu faktor-faktor apa yang mempengaruhi polusi bunyi? Yang pertama adalah kuatnya bunyi gangguan, ya, terkait dengan energi, intensitas, kemudian terkait dengan frekuensinya. Lalu tipe bunyi gangguan tersebut, misalnya bunyinya secara terus-menerus, sementara atau frekuensi yang melengking atau besar intensitasnya yang sangat tinggi. Misalnya. Kemudian sudah berapa lama seseorang berada dalam suasana bunyi gangguan tersebut. Kemudian ini lama perjalanannya. Ya, jadi bunyi itu berlangsung secara terus-menerus atau tidak. Ya. Lalu bagaimana cara mengatasi pencemaran bunyi? Nah, penanggulangan gangguan bunyi pada umumnya adalah usaha untuk mengisolasi bunyi tersebut. Artinya membuat sumber bunyi terpisah dari benda lain. Ya, jadi untuk mengatasi pencemaran bunyi itu sebenarnya adalah melakukan isolasi terhadap bunyi tersebut, mengisolasi bunyi. Mengisolasi itu artinya memisahkan sumber bunyi dengan benda lain. Nah, isolasi bunyi itu dibagi 3. Yang pertama mengisolasi sumber bunyi, ya, supaya gangguan bunyi tidak menjalar keluar atau diusahakan agar gangguan yang menjalar keluar seminimum mungkin. Misalnya sumber bunyinya yang dibuat peredam misalnya, ya kan? Jadi diisolasi. Lalu mempersulit jalan-jalan penjalaran bunyi supaya jalan-jalan itu sendiri tidak menjadi sumber gangguan. Artinya ini berarti memberi penghalang atau apa untuk sumber bunyi, ya, diberi penghalang. Melindungi benda-benda dari gangguan gelombang bunyi. Nah, untuk bagian ini maksudnya adalah si pendengar atau benda-benda yang terancam polusinya ini diberi peredam sehingga sumber bunyi tidak masuk, seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.